Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Ulfia Rahmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Selanjutnya teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan. Kelompok 4 terdiri dari Amelia Rahma Audina dengan NIM 240290002. Lalu saya sendiri Katrina Aulia Sahara dengan NIM 240290006. Lalu Mutiara Ramadhani dengan NIM 240350024. Lalu ada Roza Novita dengan NIM 240350036. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh Amelia Rahma Audina. Baik, saya akan menjelaskan azas-azas pendidikan. Apa itu azas-azas pendidikan? Azas pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berbudi luhur. Sebagai pedoman utama, azas pendidikan mengarahkan tujuan, proses, dan evaluasi pendidikan agar sesuai dengan prinsip yang benar. Menurut Mutahari tahun 2021, pendidikan ideal harus mampu mengintegrasikan aspek manusiawi dan ilahi serta menyatukan dunia material dan spiritual demi mencapai kebahagiaan sejati. Sedangkan menurut Langgulung tahun 2003 juga menekankan bahwa azas pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam sistem pendidikan yang memberikan arah yang jelas bagi pendidik dan peserta didik. Dalam konteks Islam, Al-Atas tahun 2011 ia mengatakan bahwa azas pendidikan didasarkan pada konsep tauhid, di mana ilmu tidak hanya berfungsi untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk mengenal dan menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, azas pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek intelektual, tetapi juga membangun karakter moral dan spiritual, sehingga individu dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus. Apa saja? Yang pertama yaitu apa pengertian dari azas-azas pendidikan? Yang kedua, jelaskanlah apa itu azas pendidikan Tut Wuri Handayani, ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa. Dan yang ketiga, jelaskanlah apa itu azas pendidikan kemandirian dalam belajar. Yang keempat, jelaskanlah apa itu azas pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima, jelaskanlah apa itu azas pendidikan alam tekambang jadi guru. Dan yang keenam, apa saja implikasi masing-masing azas pendidikan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari pembahasan ini adalah: yang pertama, mampu menjelaskan pengertian azas pendidikan. Yang kedua, mampu menjelaskan azas-azas pendidikan Tut Wuri Handayani, ing ngarsa sumtulada, ing madia mangun karsa. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan azas-azas pendidikan kemandirian dalam belajar. Yang keempat, mampu menjelaskan azas-azas pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima, mampu menjelaskan azas-azas pendidikan alam tekambang jadi guru. Dan yang keenam, mengetahui implikasi dari masing-masing azas pendidikan. Baik, selanjutnya, azas-azas pendidikan Pancasila. Pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter kuat dan berbudi luhur. Azas pendidikan menjadi pedoman dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Aryani tahun 2020, azas pendidikan berfungsi sebagai kaidah atau hukum yang mendasari setiap kegiatan pendidikan, termasuk dalam menentukan metode pembelajaran dan strategi pengajaran yang efektif. Dalam Islam, azas pendidikan berlandaskan konsep tauhid yang menekankan bahwa ilmu tidak hanya bertujuan meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Menurut Al-Atas tahun 2011. Sementara itu, di Indonesia, azas pendidikan berkembang berdasarkan nilai budaya dan sejarah nasional, seperti konsep Tut Wuri Handayani, ing ngarsa suntelada, dan ing madia mangun karsa, yang menegaskan peran pendidik dalam membimbing, memberi contoh, dan membangun semangat belajar peserta didik. Selain itu,
Prinsip kemandirian dalam belajar, pendidikan sepanjang hayat, serta konsep alam teka menjadi guru menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman dan lingkungan sehari-hari. Nah, dengan memahami azas-azas pendidikan, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membangun karakter yang kuat bagi peserta didik. Oleh karena itu, penerapan azas pendidikan harus terus diperkuat dalam dunia pendidikan, agar dapat menghasilkan individu yang mandiri, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian penjelasan untuk bagian ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Amelia Rahma Audina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roza Novita. Kepada Roza Novita dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran asas pendidikan. Asas pendidikan berperan krusial dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, baik dalam perspektif umum, spiritual, maupun dalam konteks pendidikan di Indonesia. Asas pendidikan selalu menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual. Dengan memahami dan menerapkannya secara benar, sistem pendidikan diharapkan mampu mencetak individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan berbudi luhur. Asas-asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem Among dalam pendidikan. Dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai prinsip fundamental pendidikan Indonesia, menekankan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan potensi, namun tetap dibimbing oleh pendidik yang berperan sebagai teladan, motivator, dan fasilitator. Yang kedua yaitu 3 semboyan utama dalam sistem Among. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada. Pendidik harus menjadi contoh baik dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral. Guru menjadi inspirasi dan panutan dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa. Pendidik berperan sebagai fasilitator untuk membangun semangat, kreativitas, dan motivasi peserta didik. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif. Mendorong peserta didik aktif dalam belajar dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Pendidik bertindak sebagai motivasi yang memberikan dukungan moral dan emosional. Tujuannya yaitu mengembangkan kemandirian peserta didik dalam berpikir dan bertindak tanpa bergantung pada instruksi guru. Selanjutnya yaitu implikasi filosofi dalam pendidikan. Yang pertama, proses pembebasan adalah membangun keterampilan berpikir mandiri dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, membimbing, bukan mendikte, adalah guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis. Yang ketiga, pendekatan humanis, yaitu menghargai potensi individu peserta didik, memberi kebebasan belajar. Yang keempat, mengembangkan karakter, yaitu membantu peserta didik menggali potensi terbaik dengan nilai moral dan budaya. Yang kelima, keseimbangan peran guru, yaitu guru harus menyesuaikan diri dalam berbagai peran, pemimpin, motivator, pendamping. Asas kemandirian dalam belajar. Tut Wuri Handayani menekankan peran pendidik sebagai pemberi dorongan dari belakang, dengan asumsi bahwa peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar mandiri. Kemandirian dalam belajar menjadi dasar bagi penerapan asas belajar sepanjang hayat, yang hanya dapat terwujud jika peserta didik memiliki motivasi dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Yang pertama yaitu guru lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan sekedar pemberi instruksi. Yang kedua, sebagai fasilitator, guru menyediakan sumber belajar untuk peserta didik mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan secara mandiri. Yang ketiga, sebagai motivator, guru membangkitkan semangat dan inisiatif peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang keempat,
Metode pembelajaran yang mendukung kemandirian. Yang kelima, pendekatan seperti project, learning, dan problem. Learning mendorong peserta didik untuk mengelola dan mencari solusi dalam pembelajaran mereka sendiri. Yang keenam, pengembangan kemandirian. Yang ketujuh, yaitu kemandirian dalam belajar dimulai dari kegiatan intrakurikuler, kemudian diperluas ke kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, yaitu peserta didik tidak hanya mengembangkan keterampilan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Terima kasih kepada Roza Novita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Ramadhani. Kepada Mutiara Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas kemandirian sepanjang hayat. Perbedaan belajar sepanjang hayat dan pendidikan seumur hidup adalah belajar sepanjang hayat adalah berfokus pada perubahan perilaku atau kognitif, afektif, psikomotor yang terjadi melalui pengalaman dan berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup menekankan usaha sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran secara efisien. Dimensi kurikulum untuk mendukung belajar sepanjang hayat. Dimensi vertikalnya adalah keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan pendidikan dan hubungannya dengan kehidupan masa depan peserta didik. Sedangkan dimensi horizontalnya adalah keterkaitan pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah untuk menciptakan integritas pribadi yang seutuhnya. Prinsip belajar sepanjang hayat yaitu fokus pada pendidikan yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Dalam pendidikan formal, kurikulum dirancang secara vertikal dan horizontal agar peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu, pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Asas-asas alam takambang jadi guru. Yang pertama adalah filosofi alam sebagai sumber ilmu. Alam takambang jadi guru mengajarkan bahwa manusia harus selalu belajar dari fenomena alam yang luas. Alam tidak hanya menyediakan sumber daya, tapi juga kebijaksanaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, alam sebagai sumber belajar. Maksudnya adalah alam merupakan sumber belajar yang tak terbatas dan menginspirasi banyak inovasi dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, alam dapat menjadi sumber belajar yang variatif, mencangkup data, orang, lingkungan, dan teknologi. Keunggulan belajar dari alam. Belajar dari alam lebih dinamis dan tidak terbatas oleh kurikulum kaku, memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan beragam. Peserta didik tidak hanya di sekolah, tetapi juga dari pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Prinsip belajar dari alam adalah menumbuhkan kemandirian berpikir dan kebebasan dalam mencari kebenaran, dan mengarah pada pengembangan sikap mandiri, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih kepada Mutiara Ramadhani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Katrina Olesahara. Implementasi azas-azas pendidikan. 1. Azas Tut Uri Handayani. Yang pertama yaitu kebebasan dalam menentukan jalur dan jenjang pendidikan. Azas Tut Uri Handayani diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih jalur dan jenjang pendidikan sesuai minat dan bakat mereka. Peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar secara luas dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Dan yang kedua yaitu akses pendidikan untuk semua. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pemerataan pendidikan di seluruh daerah terus diupayakan meskipun ada berbagai tantangan. Yang kedua yaitu azas kemandirian dalam belajar. Azas kemandirian dalam belajar menekankan pentingnya peserta didik untuk aktif
aktif dalam proses pembelajaran dan tidak sepenuhnya bergantung pada guru atau lembaga pendidikan formal. Setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai minat mereka secara mandiri. Yang ketiga, azas kemandirian sepanjang hayat. Azas kemandirian sepanjang hayat menekankan bahwa proses belajar harus terus berlangsung sepanjang hidup. Pemerintah mendukung azas ini dengan menyediakan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, pusat pelatihan, dan program pendidikan non-formal. Perkembangan teknologi juga mempermudah pembelajaran yang lebih fleksibel, memungkinkan individu memperoleh ilmu dan keterampilan dari berbagai sumber tanpa terbatas pada sekolah maupun perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu azas alam takambang jadi guru. Azas alam takambang jadi guru mengajarkan bahwa alam adalah sumber belajar yang tak terbatas. Melalui pengalaman terhadap fenomena alam, manusia dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Prinsip ini mendorong sikap kritis dan analitis dalam menggali ilmu, serta menemukan solusi untuk permasalahan. Selain itu, pendekatan ini juga menanamkan nilai kebijaksanaan dan keselarasan dengan lingkungan, mengajarkan untuk belajar dari alam sambil menjaga kelestariannya. Kesimpulannya adalah, azas-azas pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Tuturi Handayani memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pendidikan sesuai minat dan kemampuan. Kemandirian dalam belajar mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Kemandirian sepanjang hayat menegaskan bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hidup, didukung oleh sarana dan prasarana yang terus berkembang. Alam takambang jadi guru mengajarkan bahwa alam dan lingkungan sekitar juga merupakan sumber belajar yang berharga. Dengan penerapan azas-azas ini, pendidikan menghasilkan individu yang mandiri, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.